والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita hormati Ibu Mula, alhamdulillah ketemu lagi kita dalam acara-acara besar keislaman. Semoga pertemuan kita semua ini Bapak Ibu yang kami muliakan senantiasa melanjutkan keberkahan dan rahmat. Amin ya Allah. Yang saya hormati pengurus Mushola Al-Banan beserta jajarannya, alhamdulillah senantiasa istiqomah untuk membuka pintu-pintu kebaikan di saat-saat Allah. Semoga senantiasa Allah berikan taufik di dalam hati kita semua. Amin ya Allah. Yang saya hormati para ulama kami, para guru kami, para imam-imam kami, para orang tua kami, tokoh-tokoh kami, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintah, tokoh-tokoh adat dan budayawan, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kembali kepada Allah untuk bertahmid kepadanya, membasahkan lisan, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Namun mengulang kaji bahwa kalimat tahmid ini ada salah satu aksar, ada 3 jenis. Insyaallah tuan-tuan masih ingat. Yang pertama kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin untuk nikmat-nikmat yang kontinu, untuk nikmat-nikmat yang berkesinambungan, kesehatan yang Allah berikan, mata yang masih dapat melihat, telinga masih dapat mendengar, kaki masih dapat melangkah, tangan masih dapat menggenggam, lisan masih dapat berbicara, sampai detik ini masih Allah izinkan. Ini nikmat-nikmat yang berkesinambungan. Karena itu kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang pertama. Likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya. Kemudian jenis kalimat tahmid yang kedua adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini ucapan kalimat tahmid khusus untuk nikmat yang Bapak Ibu inginkan lekas Allah kabulkan. Tiba-tiba Allah berikan kashfas, maka dianjurkan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jenis kalimat tahmid yang ketiga, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini diucapkan ketika kita Allah puji dengan musibah, ketika kita Allah puji dengan cobaan dan ujian, setelah mengucapkan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu mengucapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billah, maka dianjurkan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Sehingga urusan seorang muslim ini baik semuanya. Lisannya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga Allah senantiasa menjujurkan rahmat kepada semuanya. Alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Tuan-tuan, puan-puan, para orang tua kami, adik-adik kami yang kami muliakan, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari di nomor hadis yang ke-14, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang artinya adalah tidak beriman seseorang atau tidak sempurna keimanan seseorang sehingga di antara kalian
lebih mencintai dirimu daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan seluruh manusia yang ada. Dan kita sepakat dalam kajian ilmu tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau la ilaha illallah sudah panjang kisahnya. Syarat kalimat la ilaha illallah ada 7, rukunnya ada 2, isbat dan nabi, nawaqidnya pembatalnya ada 10. Sedangkan Muhammad Rasulullah salah satu rukunnya adalah mencintai Muhammad Rasulullah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akan ada buah-buah yang dapat kita petik ketika kita betul-betul jujur mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jelas Allah beri manisnya keimanan di dalam hati kita. Karena ini yang kita butuhkan, apalagi di zaman sekarang, Bapak Ibu yang saya muliakan. Manisnya iman inilah yang kita betul-betul butuhkan setelah taufik dan istiqamah yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau ada 3 perkara ini dapat membuat seseorang mendapatkan manisnya iman. Manis iman ini yang kita butuhkan sekarang, Bapak Ibu kami muliakan. Pernahkah kita merasakan sholat kita rasanya terlalu hampa? Bahkan terkadang kita protes ketika imam membaca bacaan yang terlalu panjang, padahal kita tidak ada uzur setelahnya. Rasanya ingin cepat mengakhiri bertemu dengan Allah Rabbul Jalal. Namun ketika kita ditimpa kesulitan, barulah kita datang kepada Allah, ya Allah bantu hamba, ya Allah berikan solusi. Namun ketika Allah berikan solusi dan Allah lapangkan nikmat kita, seperti kacang lupa pada kulitnya, karena manisnya iman hilang di dalam hatinya. Salat begitu saja, hampa salatnya. Bahkan pernah kita sebutkan dalam wirid rutinan kita, bukti kalau iman kita sedang tidak baik-baik saja adalah ketika hati ini terlalu memprioritaskan duniawiyah, sampai-sampai bercita-cita dunia dan akhirat harus seimbang. Wallahi ini mustahil. Menyeimbangkan dunia akhirat itu enggak mungkin. Karena di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya memberikan 2 pilihan, cenderung akhirat atau cenderung dunia. Cenderung dunia, akhirat pasti terkorbankan. Cenderung kepada akhirat, dunia Allah berikan. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, buah dari keimanan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kelak nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Terkadang seorang hamba hanya mengaku melalui lisan saja, aku mencintai Nabi, uhibbur Rasul, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang pembuktian secara zahirnya tidak ada, bahkan keluar dari lisannya. Ketika diajak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari lisannya kan cuma sunnah, seolah-olah meremehkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup di zaman sekarang, lalu mendengar umatnya berkata, kan cuma sunnah Nabi. Allahu Akbar. Jangan protes kalau kelak nanti ia tertolak di telaga Al-Kautsar. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menunggu kita di telaganya, yaitu telaga Al-Kautsar. Tiba-tiba setelah hisab selesai, mizan sudah selesai, kemudian Allah izinkan seluruh umat meminum di telaga nabinya masing-masing. Dan telaga nabilah yang paling besar, yang paling besar. Namun tiba-tiba ada orang-orang yang tertolak, tak dapat minum. Akhirnya dia menahan penderitaan haus selama-lamanya. Namun ada orang-orang yang tadi haus, tiba-tiba meminum telaga Nabi, hilang hausnya selama-lamanya. Adapun orang-orang yang tertolak, Nabi masih menyayanginya. Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, itu umatku, kenapa dia gak bisa meminum telagaku? Maka apa kata Allah? Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat semasa meninggalmu. Hanya pengakuan di lisan mencintai Nabi, namun secara zahirnya
dia senantiasa mematikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'iyadu billah. Kemudian, apa buah manis yang kita dapatkan mencintai Nabi dengan kejujuran yang nyata? Jelas Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni kita. Ali Imran 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umat kita, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jalan Nabi Muhammad SAW. Apa ganjarannya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Karena itu para ulama tafsir menyebutkan surah Ali Imran ayat 31 ini sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Bagi siapa? Ala kulli man idda'a mahabbatullah, siapapun yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, namun dia tidak berada di jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadhibun fi da'wahu bi nafsil amr, maka pengakuan cintanya cuma dusta belaka. Hatta yattabi' asy-syar'a al-muhammadiyya wa dinan nabawiyyah fi jami' aqwali wa ahwali, sampai dia kembali ke jalur yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dunia akhirat melalui perkataan atau perbuatan dan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dia betul-betul membuktikan cintanya kepada Allah. Oleh karena itu ada sebuah kaidah yang dikeluarkan oleh para ulama ahli cinta, masyaallah, yang kita dapatkan di kitab Ad-Da'wah wa Ad-Dawah, atau nama lain kitabnya Jawabul Kafi liman Su'ila 'ani Syafi', yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata beliau? Laisa asy-sya'nu an tuhibbah, walakin asy-sya'nu an tuhab. Yang terpenting bukanlah engkau mencintainya, namun yang terpenting bagaimana engkau bisa dicintai olehnya. Berapa banyak orang yang mengaku mencintai Laila akan kecantikannya, namun akankah Laila mencintainya? Yang terpenting bagaimana Rasulullah SAW menganggap kita sebagai umatnya kelak nanti akhirat, karena kelak akan ada umat-umat Nabi yang Allah jadikan Nabi melupakannya karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. La haula wala quwwata illa billah. Lantas apa bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, ada 40 cara lebih untuk membuktikan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membaca sirahnya, membaca perjalanannya, dan mengetahui seluk-beluk tentang beliau. Karena jangan sampai tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, jangan sampai kita disindir, termasuk orang-orang yang disindir oleh Allah di surah Al-Mu'minun 69. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah sindir di surah Al-Mu'minun ayat 69 karena tidak mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Am lam ya'rifu rasulahu wa hum lahu munkirun? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka sehingga mereka mengingkarinya? Apa kata Imam Ibnu Jauzi dalam Sahihul Qadir tentang ilmu sirah ini, mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, wa aslul usulil ilm, pokok dari perkara-perkara ilmu, wa anfa'ul ulumin nadharu bi siyari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah memperhatikan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana perjalanan beliau menyebarkan Islam sampailah ke Indonesia ini, luar biasa. Ini yang pertama, mengenal sejarahnya. Kalau kitab-kitabnya sudah banyak sekarang, baik itu yang poros, kitab ulama klasik, ataupun yang sudah diterjemahkan. Kalau nggak mau yang repot, yang ringkas namun masih terjamin dan telah mendapatkan hadiah Nobel, itu ditulis oleh ulama India, namanya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, sudah diterjemahkan. Satu jilid cuma, harganya tak sampai 200 ribuan, 120 ribu dah paling mahal ya. Tak semahal lipstik ibu-ibu, percayalah. Karena baru kemarin saya coba beli lipstik istri saya, Bu. Yang kualitas yang paling murah, Bu, Wardah, itu 55 ribu, Bu.
Bapak-bapak tahu kan Pak? Ternyata ada yang lebih murah, yang lebih mahal nih Bu. Kalau yang murah ini, yang 55.000 ini Bu, diginiin langsung nyingklak di sini Bu, langsung lengket di tangan. Tapi ada yang diginiin nggak lengket ya, masih tetap berada di tempat. Berapa harganya? 100.000 ke atas Bu, untuk satu lipstick sini cuma. Allahu Akbar. Sedangkan buku sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harganya sama, itu lebih bermanfaat juga untuk ibu dan keluarga. Bisa dibaca oleh bapak, bisa dibaca oleh anak, mengetahui sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Kemudian mempelajari fisik beliau. Bagaimana sih fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Karena ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Imam Bukhari. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihatku di mimpi, maka dia sungguh telah melihatku. Wa inna syaitana la yatamathalu bih. Karena syaitan tidak dapat meniru rupaku. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak Ibu tahu kalau itu baginda Rasulullah SAW, sedangkan kita tidak mempelajari bagaimana postur tubuhnya, bagaimana raut wajahnya, bagaimana fisiknya. Memang syaitan tidak dapat menyerupai Nabi, tetapi syaitan bisa mengaku sebagai Nabi dalam mimpinya. Hati-hati. Ketika kita tidak tahu fisik Nabi, lalu kita datang, syaitan datang mengaku sebagai Nabi, lalu dia menyuruh kita untuk memperdalami ilmu tenaga dalam. Allahu Akbar. Ilmu tenaga dalam. Baca Al-Fatihah secara kesungsang, cari nanti ini itu dan lain sebagainya. Dia ngaku sebagai Nabi. Kita yang tak tahu fisik Nabi, enggak aja, aminkan aja. Pada akhirnya apa? Pergi sana, pergi ke sini. Berapa banyak kasus pembunuhan gara-gara mimpi. Saya masih teringat kasus tahun 2000-an yang terjadi di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang dimana ada anak kecil yang bermimpi bertemu dengan ayahnya untuk mewasiatkan keilmuan saktinya kepada anaknya, dengan catatan anaknya harus mengumpulkan, minta maaf, 7 kelamin laki-laki anak kecil. Bapak-bapak ada yang masih ingat kasus ini? Masih ingat Pak ya? Ada 7 kelamin anak laki-laki kecil. Berhasil pembunuhannya, namun pas sampai ke 7 terungkap semuanya. La ilaha illallah, gara-gara masuk syaitan ke dalam mimpi, kemudian ia berikan bisikan-bisikan, kemudian dia aminkan. Syaitan memang tidak bisa membentuk fisik Nabi SAW, tapi syaitan bisa mengaku sebagai Nabi. Maka ketika datang mimpi bahwa dia mengaku Nabi, tengok dulu fisik Nabi, kenali dulu fisik baginda Rasulullah SAW. Kalau sesuai, maka itulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bil tawil ba'id wala bil qasr. Rasulullah itu tak terlalu tinggi, tak juga terlalu pendek, wala bil adyad al abhaq wala bil adam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kulitnya enggak terlalu putih, enggak juga terlalu coklat, wala bil ja'dil qatati wala bis sabr. Kemudian rambut beliau ini enggak keriting pekat, dan juga tidak lurus menjurai. Jadi bahasa kita ikal. Rambut Nabi ini ikal ya, rambut Nabi ikal. Walaysa fi ra'si wa lihyati 20 sya'ratan bayda. Kemudian kata Anas bin Malik, dan uban Nabi tidak sampai 20 helai. Jadi dihitung oleh sahabat, saking ingin ngambil berkahnya dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihitung uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata cuma 20 helai, tidak lebih dari 20 helai. Para sahabat saking mencintai Nabi, urusan fisik Nabi pun tahu. Kemudian juga ada sebuah hadis, namun hadis ini sebenarnya dhaif. Namun matan hadisnya bisa jadi sahih. Baik, hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, di mana ma ra'aitu batna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu illa dzakaratul qaratisa ba'daha ala ba'din. Tidaklah aku melihat perut Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku ingat seperti kertas-kertas yang digulung. Jadi perut Nabi Pak six pack Pak. Kalau kita Pak one pack Pak. One pack menjurus ke depan. Ternyata perut Nabi six pack, luar biasa. Fisik Nabi kuat.
Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis lain, Allah lebih mencintai seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Apa hikmahnya? Mukmin yang kuat akan lebih banyak beribadah kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW itu fisiknya itu atletik lah. Atletik. Allahu Akbar. Ini fisik baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah inti tema kita, yaitu mencontoh akhlak generasi terbaik. Nabi termasuk generasi terbaik yang pertama. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, setelahnya dan setelahnya. Baik. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Ta'ala pernah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Telah ada suri tauladan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang baik untukmu bagi siapapun yang mengharap rahmat Allah dan yaumil akhir, yang banyak mengingat Allah. Apa kata ulama tafsir? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun min ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi aqwali wa af'ali wa ahwali. Ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok asas terbesar menganjurkan kepada kita agar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perkataannya, perbuatannya dan kondisi-kondisi beliau, termasuk juga makanan kesukaan beliau, warna favorit beliau. Memang kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab At-Ta'wil Mukhtalifil Hadis, makanan kesukaan Nabi, minuman kesukaan Nabi, laisa minas sunnah, ini bukan bagian dari sunnah. Memang para ulama usulah hadis terjadi perbedaan ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang bagaimana kasus tentang makanan dan minuman kesukaan Nabi. Apakah ini bisa dikatakan sunnah, ataukah sunnah itu hanya terdapat pada amal ibadah saja? Mayoritas ulama hadis, sebagaimana yang diakui oleh Al-Imam As-Suyuti dan juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Ba'ithul Hadis, dan juga disindir oleh Imam Ibnu Shalah dalam Al-Muqaddimahnya, bahwa memang mayoritas ulama hadis menganggap apapun yang termasuk makanan dan minuman warna kesukaan ini bukan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kalau dianggap sebagai sunnah Nabi, kalau ada orang yang tak suka makan kurma, berarti gak kita katakan dia ingkar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang dimasukkan ke dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semua orang bisa makan kurma. Betul gak Bapak Ibu? Ada yang gak suka makan kurma ya? Karena mungkin belum terbiasa, atau makan buah tin, atau yang lain sebagainya. Baik. Namun para ulama hadis memberi catatan, walaupun tidak termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun orang yang betul-betul mencintai seseorang pasti akan mengikuti segala apa yang dia sukai. Nabi menyukai kurma, maka kita sebagai umatnya pasti kita akan mencari tahu apa saja kesukaan orang yang kita cintai. Toh anak zaman dulu saja ketika mereka ingin menikah pasti ingin mengetahui apa bahasa ringkasannya, mankes, minkes, ya, mankes makanan kesukaan, minkes minuman kesukaan. Apalagi ibu-ibu yang masih SMP masih ingat ibu nulis-nulis biodata kawan semuanya, opor-opor buku. Nah, tolong tulis ini biodatanya, makanan kesukaan, hobinya lain sebagainya. Ya, itu biasanya modus, Wak. Karena ada yang dia incar, ada yang diincar. Ketika sudah tahu dapat orang yang dia sukai, dilihatnya, oh makanan kesukaannya sate pade, oh minuman kesukaannya ini dan lain sebagainya. Maka dia tanpa dia sadari akan menirunya, tanpa ia sadari akan menirunya. Begitu juga Bapak Ibu ketika pertama kali menikah pasti akan briefing dulu. briefing dulu, duduk dulu di kamar, tanya-tanya dulu. Sekarang aku adalah istrimu, aku akan berusaha melayanimu. Apa makanan kesukaanmu, wahai adindaku tercinta? Kalau laki-laki adinda, kakanda tercinta, pasti akan ditanya agar nanti dapat dipelajari cara masaknya dan lain sebagainya. Nah, begitu juga walaupun kurma dan makanan kesukaan Nabi lainnya, memang mayoritas ulama menganggap itu bukan bagian dari sunnah. Namun apapun yang dicintai oleh Nabi lalu kita ikuti, maka insya Allah sesuai hadis yang kita sebutkan di awal tadi, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Allahu Akbar. Baik.
Termasuk makanan kesukaan Nabi, Bu, adalah kata Nabi SAW, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Nah, bukan berarti besok ibu niatnya lauk pauknya cuka aja ya, Bu. Cuma cuka ibu sediakan untuk bapak nanti. Nah, itu maksudnya. Ternyata cuka apa yang terbaik ini? Apakah cuka yang ibu beli yang warna botol putih itu? Tidak, Bu. Kita lihat syarahnya, kita lihat Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Ternyata cuka yang dimaksud oleh Nabi adalah cuka apel. Dan cuka apel secara penelitian sangat bermanfaat untuk mengatur gula darah di dalam tubuh. Luar biasa ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena akhlak Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Al-Quran itu sendiri. Berarti Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Ingin mengetahui akhlak Nabi, lihat Al-Quran. Itulah akhlak baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sabrun, sabar. Sabar di sini Bapak Ibu yang kami muliakan terbagi 3, kata Imam Ibn Rajab dalam Al-Jami' al-Ulum wal Hikam. Apa kata beliau? Was-sabrul mahmudu anwa'. Sabar yang terpuji itu ada 3. Minhu sabrun ala ta'atillah. Bersabar taat kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita beribadah kepada Allah capek enggak? Yakin tidak? Pergi haji capek enggak, Bu? Nah, kan capek ya. Pergi haji capek, Pak. Pergi haji itu capek. Tapi itulah lelah letih yang dicintai oleh Allah. Dan kita pun menikmatinya karena kita sadar diri bahwa segala yang Allah berikan ini tak tergantikan. Terkadang ketika kita sudah berbincang tentang orang tua, jasanya memang tak dapat dibalas, pasti. Tapi ada yang lebih luar biasa dari hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita nikmatnya sangat luas. Sering kita umpamakan Bapak Ibu yang kami muliakan. Misalnya, ini sering kita utamakan, sering kita umpamakan. Misalnya Bapak Ibu punya tetangga tiap hari memberi anak ibu 100.000 tiap hari, nggak pernah absen. Ada nggak tetangga macam itu? Kalau ada saya siap pindah sekarang. Ya, kalau ada saya siap pindah. Berhenti saya PNS. 100.000 sehari kali 30. Berapa? 30 juta. Allahu Akbar. Misalnya ada tetangga yang luar biasa terlewat baik sama kita. Lalu suatu hari dia mengundang kita rewang untuk pernikahan anaknya. Berani nggak ibu nggak hadir, Bu? Berani nggak Bu nggak hadir? Tetangga kita yang kelewat baik ini ngundang ibu untuk rewang dan walimah. Berani ibu nggak hadir? Tapi ibu nanti disibukkan dengan pekerjaan, tetap hadir atau tidak? Kenapa ibu tetap hadir, Bu? Udah temakan balas, Bu. Makan jasa, Bu, ya. Sudah kelewat baik. Nah, pasti insya Allah kita akan berusaha hadir bagaimanapun sibuknya kita. Yuk Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang detak jantung ini kalau bukan karena izin Allah udah berhenti sekarang. Ini nikmat dari Allah. Saat tadi kita sebutkan mata masih dapat melihat nikmat dari Allah. Pergerakan tubuh masih bergerak, denyut nadi yang masih bertumbuh, nikmat dari Allah. Makanan yang kita makan ini nikmat dari Allah. Minuman yang ibu konsumsi, bapak ibu konsumsi ini nikmat dari Allah. Tempat tidur yang empuk, rumah yang nyaman, suami yang soleh, istri yang soleha, anak yang menjadi qurratul a'yun, itu semua nikmat dari Allah. Allah undang kita di 5 waktu. Hayya 'alas shalah. Kemana kita? Mana diri kita? Kemana langkah kaki kita? Ketika Allah mengundang ke rumah-rumahnya, padahal tiap hari kita menginyam rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saking maha baiknya Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau bukan karena nikmat Allah, kalau bukan karena taufik dan rahmat Allah, takkan kaki Bapak Ibu bisa melangkah ke majelis ilmu akbar ini. Takkan bisa melangkah, pasti Allah sibukkan. Karena salah satu bukti, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kemudian diringkas oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Minhajul Qasidin. Apa kata beliau? Salah satu bukti Allah tidak mencintai seorang hamba adalah Allah sibukkan ia dengan perkara-perkara mubah.
sehingga perkara sunnah ia tak pedulikan lagi, apalagi perkara wajib. Dia sibukkan dengan perkara dunia. Ini sabar yang pertama. Sabar yang kedua, sabrun an ma'asi Allah azza wa jalla. Sabar dari menahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dalam wirid-wirid kita sebelumnya, datang seorang pemuda kepada Syekh Al-Imam Ibrahim ibn Adham, minta diizinkan untuk bermaksiat kepada Allah. Wahai Syekh, bolehlah maksiat sikit-sikit, bolehlah ya, sikit-sikit bolehlah bermaksiat kepada Allah. Maka Imam Ibrahim dengan kearifannya, dengan ma'rifahnya, beliau menjawab dengan penuh akal bijaksana kepada pemuda ini. Wahai pemuda, kalau engkau ingin tetap bermaksiat kepada Allah, aku berikan engkau 5 syarat. Satu syarat saja berhasil engkau penuhi, lam tadurruka maksiat, maka maksiatmu tidak akan berbahaya untukmu. Sebagian ibu-ibu, sebagian bapak-bapak sudah tahu syarat-syaratnya. Kita ulang kembali. Di antara bapak ibu kalau bisa memenuhi satu syarat yang diberikan oleh Imam Ibrahim ini, di antara 5 syarat, ambillah kunci Honda saya bu. Siapa bapak ibu ya? 5 syarat ini apa? Agar kita boleh bermaksiat kepada Allah. Satu saja. Yang pertama, kalau engkau tetap ingin bermaksiat kepada Allah, fala ta'kul rizquh, jangan makan rezeki darinya. Bisa bapak ibu? Bisa nggak kita nggak makan dari rezeki Allah? Nggak bisa. Pemuda ini berkata, "Famin aina akul?" Kalau gitu aku nak makan apa? Semua yang ada di muka bumi ini rezeki dari Allah. Dia sadar sebagai seorang manusia, fitrahnya sebagai seorang manusia. Baik, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, agar engkau boleh bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat atau jangan tinggal di negeri yang Allah ciptakan. Bisa? Bisa bu? Di mana negeri yang bukan Allah ciptakan? Bagi syekh tidak ada. Maka pemuda ini berkata, "Famin aina askun?" Kalau gitu aku nak tinggal di mana? Seluruh timur dan barat ini Allah Maha mengetahui dan Allah yang menciptakannya. Tunjukkan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, kalau engkau tetap bersikukuh bermaksiat kepada Allah, engkau masih makan rezekinya dan engkau masih tinggal di negeri yang Dia ciptakan, maka cari tempat di mana Allah tidak melihatmu bermaksiat. Ada bapak ibu? Tidak ada. Pemuda ini pun berkata, ini lebih azim, lebih ajib daripada syarat sebelumnya. Bagaimana mungkin aku mencari tempat yang di mana Allah tidak melihat, sedangkan isi hatiku saja Allah Maha mengetahui. Sebutkan syarat yang keempat. Syarat yang keempat, ketika malaikat mau datang menjemput nyawamu, katakan kepadanya, kejam dulu, duduk ngopi dulu, izinkan aku bertobat dulu. Bisa bapak ibu? Malaikat maut tidak dapat di lobi, malaikat maut tak dapat disogok. Nak ratusan juta malaikat maut disogok. Kalau memang waktunya ajalnya tiba, udah selesai. Syarat yang kelima, pemuda ini makin lemes. Syarat yang kelima, kalau engkau tetap ingin bermaksiat kepada Allah, ketika dirimu nanti dibawa ke neraka oleh malaikat Zabaniyah, kabur dari situ, nggak usah ikut. Bisa? Yang dimana neraka itu pintu yang tertutup dengan rapat dan tidak ada yang dapat kabur darinya, sehingga bersabarlah untuk menghindari apa yang Allah larang. Dan yang ketiga, sabar yang ketiga adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan? Pahala sabar ini tanpa batas. Selagi Bapak Ibu tetap masih sabar, pahala tetap Allah berikan. Dengan catatan, di awal ditimpa musibah dengan mengingat Allah. Itulah yang disebut dengan shadmatul ula. Pahala sabar yang besar yang hanya Allah berikan di awal musibah saja. Misalnya ibu-ibu, ya misalnya ibu tiba-tiba mendengar bahwa datang madu ibu ke rumah. Macam mana sikap ibu? Macam mana sikap ibu? Bawa palang? Bawa cangkul? Apa bu? Atau ibu beristighfar? Duduk kejap dulu, tenangkan pikiran dulu. Astagfirullahaladzim. Selamat ibu mendapatkan pahala yang sangat besar tanpa batas yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi ketika mendengar kabar itu seperti petir di siang bolong, lalu ibu mengucapkan semua nama-nama hewan di kebun binatang, dijambak rambut dia. Ada yang pengalaman mulai ilaha illallah, jangan sampai ibu ya. Maka pahala sabar yang sangat besar tidak ibu dapatkan. Termasuk kita juga tuan-tuan yang kami muliakan. Cuma jangan ada yang cita-citanya nak poligami kalau tidak sanggup. Kalau nggak sanggup. Ini yang pertama, sabar. Bagaimana sifat Nabi yang kedua yang tertunjuk di dalam Al-Quran adalah amanah. Ini yang paling berat. Kita tidak akan berbincang amanah yang paling besar, presiden, gubernur, dan lain sebagainya. Amanah untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita kelak Allah tanyakan juga. Jangan lupa kaji lama kita. 5 yang akan Allah tanya nanti di pengadilan Allah. Salah satunya adalah anjismihi bima ablah, tentang anggota tubuhnya kemana ia gunakan. Matanya digunakan untuk apa? Apakah lebih sering melihat yang Allah ridhoi atau kebalikannya? Tangannya lebih sering digunakan untuk apa? Berapa banyak tangan ini telah menzalimi hak saudara-saudarinya? Kaki ini pun akan berbicara, dan sering kita sebutkan di surah Yasin yang Bapak Ibu baca, ayat 65. Apa bunyinya, Bu? Ini sering mati soal ini, Bu. Saya yakin Bapak Ibu hafal. Bapak-bapak ada surah Yasin 65. Saya yakin Bapak Ibu hafal. Kalau tak hafal, ambillah udah saya. Yakin saya Bapak Ibu hafal. Pangkalnya Pak. Kalau sudah pangkalnya baru tahu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingat pada hari ketika mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara. Ini tangan akan bicara, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan kaki ini akan memberikan persaksian kemana ia benar. Jangankan tubuh kita, ketika kita bermaksiat kepada Allah di atas bumi Allah, kelak bumi itu akan berbicara. Betul ya Allah, dia telah melakukan maksiat di atasku ya Allah. Dan seluruh makhluk hidup, semut yang lewat di hadapan kita ketika bermaksiat kepada Allah, Allah panggil juga, ditanya. Lalu semut itu menjawab, betul ya Allah, dia telah bermaksiat di hadapanku ya Allah. Ini nasihat diri saya. Karena itu amanah ini sangat luar biasa. Kita tidak akan berbicara jabatan, kita tidak akan berbicara harta, kita bicarakan diri kita dulu. Apakah kita sudah amanah menjaga semua nikmat yang Allah berikan, ataupun kita lalai dari amanah ini? Termasuk amanah anak kita, termasuk amanah istri tercinta kita, termasuk amanah menunaikan hak-hak suami kita. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini kaji-kaji kita sebelumnya juga. Kalau misalnya ibu-ibu jumpa duit bapak ketika nyuci baju, ibu ambil gak, Bu? Ambil. Setuju, Pak? Ambil, Bu. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Bener, nggak boleh. Baik, apa dalilnya, Pak? Hindun binti Utbah dalam hadis Imam Bukhari pernah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang suaminya. Ya Rasulullah, Abu Sufyan suamiku itu orangnya pelit minta ampun. Kalau bahasa ibu apa? Kedebut, kiki, sempilit, bakhil, luar biasa. Sampai-sampai kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Boleh nggak aku mengambil tanpa sepengetahuannya untuk kebutuhan rumah tangga? Apa kata Nabi, Bu? Boleh. Ada mafhum mukhalafah, keterbalikan makna di sini. Kenapa kalau memang ibu boleh langsung ngambil uang suami tanpa izin, kenapa Hindun ini minta tanya dulu kepada Nabi? Boleh nggak? Ya, berarti hukum dasarnya kalau ibu ketemu duit suami, jangan langsung diambil. Ya. Jangan pernah mengatakan upah nyuci. Enggak, Bu, ya. Ini perlu kita luruskan, ini kaedah yang saya sebut keliru, tapi ibu marah nanti.
Ya. Apa kaedahnya? Uang suami, uang suami, Bu. Setuju, Pak? Bapak nggak berani jawab. Uang suami, bener. Uang suami. Uang istri, uang istri, ya. Baru sesuai. Ketika ibu melakukan dosa, suami nanggung, karena dia kepala rumah tangga yang wajib membimbing keluarganya ke jalan Allah. Kalau dia tidak membimbing, siap-siap menanggung seluruh dosa yang dilakukan ahlunya, seluruh keluarganya. Tapi perkara uang suami tetap uang suami. Hanya saja, sabar dulu, jangan marah. Ya. Hanya saja suami punya kewajiban memberi nafkah. Nah, ini termasuk perkara amanah. Ya, kalau memang ibu boleh langsung mengambil uang suami tanpa izin, kenapa Hindun harus repot-repot bertanya kepada Nabi? Kenapa Hindun harus repot-repot bertanya kepada Nabi? Ya Rasulullah, suamiku itu boleh nggak aku ambil secara diam-diam? Kalau memang itu dibenarkan, tentu Hindun tidak akan bertanya kepada Nabi SAW. Langsung aja ambil, selesai. Ya, termasuk juga perkara ini. Yang berhak memeriksa HP itu bapak atau ibu? Yang kebiasaannya terjadi siapa, Pak? Yang sering memeriksa HP bapak? Istri, Pak, ya. Yang biasanya ini kaula muda. Biasanya ibu-ibu sering meriksa HP bapaknya. Kebalik kok. Yang sebenarnya wajib memeriksa HP itu para suami. Karena kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ditujukan kepada bapak-bapaknya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kami diberi amanah ibu-ibu untuk menjaga ibu-ibu dan anak-anaknya. Oleh karena itu termasuk HP ini wajib dicek oleh bapak-bapak. Mana tahu nanti ibu-ibu ternyata pas dicek HP-nya, COD diranjang banyak. Ya. Makanya bersyukur Pak kalau ada istri yang belum bisa COD-an. Tapi kalau mau COD-an tetap izin sama suami. Alhamdulillah. Ini yang dinamakan amanah. Yang ketiga, udah berapa menit tadi? Tadi kita mulai jam 8:30 lewat Pak. Sedikit lagi. Baru 3 akhlak baru. Bapak Ibu yang yang ketiga, pemaaf. Nah ini dia pemaaf. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in imrun syatamaka wa ahyaraka bima ya'lamu fika. Kalau ada orang yang menghinamu, mempermalukanmu dengan aib yang memang engkau lakukan, namun engkau bertobat kepada Allah dan engkau berusaha menutupi aibmu, maka kata Nabi SAW, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu bih. Jangan engkau balas menghinanya dengan apa yang engkau tahu padanya. Perbanyak maaf. Karena kenapa? Fa innama wabalu dzalik alaihi. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Ini cuma teori. Realitanya luar biasa sulit. Luar biasa sulit. Namun ketika Bapak Ibu meluaskan dada untuk melapangkan dada untuk memaafkan segala saudara-saudari kita, percayalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah sesekali Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Semakin besar dada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, semakin besar kemuliaan yang Allah berikan. Tapi begini, ada kaedahnya. Misalnya, kita dizolimi oleh orang lain, lalu dalam hati kita sudah memaafkan. Orang tersebut tak terucap di lisannya kata maaf. Tenang Bapak Ibu, urusan kezolimannya tetap Allah balas nanti di akhirat. Tetapi kalau orang itu sudah meminta maaf, saya minta maaf atas segala kezoliman yang saya lakukan, Bapak Ibu memaafkan, percayalah Bapak Ibu akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, pemberat timbangan nanti di akhirat. Allahu Akbar. Ini yang disebut pemaaf. Yang keempat, kita percepat saja, akhlak Nabi yang terekam di dalam Al-Quran adalah as-sidq, yaitu jujur. Nah ini dia. Kalau perkara jujur ini sudah sangat luar biasa, karena perkara jujur ini akan mempengaruhi segala hal.
termasuk dalam jual beli yang pernah kita bahas di wirid-wirid sebelumnya. Contoh, kadang makanan haram itu Bapak Ibu yang kami muliakan, itu didapat bukan karena zatnya saja. Zatnya jelas. Makanan haram bisa didapat dengan 3 jalur. Yang pertama, zatnya. Zatnya sendiri memang haram, tidak boleh dimakan. Kalau dimakan, siap-siap amal ibadah tidak Allah terima dan doa tidak Allah kabulkan. Kemudian kata Nabi SAW, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula bih, neraka lebih pantas baginya. Na'udzubillah min dzalik. Pertama, dari zatnya. Yang kedua, dari pekerjaannya. Dari pekerjaan. Yang ketiga, transaksinya. Transaksinya. Ini hati-hati transaksi di sini. Misalnya saya seorang pedagang. Pedagang ini pekerjaan haram atau halal Bapak Ibu? Halal, ya, pekerjaan halal. Sebagian kecil ulama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj secara Sahih Muslim Ibnu Hajat, beliau menyebutkan sebagian ulama mengafdalkan pekerjaan terbaik adalah berdagang. Ya, bahkan kata para ulama 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Baik, ya. Pekerjaannya halal. Kemudian yang saya jual ini tablet. Tablet ini halal atau haram? Halal. Ya Bapak Ibu, ya, tablet ini halal. Saya tidak menjual tua. Ya, kalau menjual tua jelas haram. Tablet ini halal. Tapi transaksi saya yang haram. Datang uang baru. Ya, saya tengok muka dia. Ini macam bukan uang selat panjang. Tengok lahjah dia. Oh, bukan uang selat panjang, ini uang mau datang ini. Saya jual tablet ini di pasaran sekitaran Selat Panjang 2 juta. Tapi ketemu orang baru. Dan ketika dia melakukan transaksi jual beli terlalu lugu, bisa ditipu. Ya, akhirnya saya jual tablet ini 4 juta. Ya, maka selamat, kita telah mendapatkan uang dari penghasilan yang haram karena memasukkan rishun. Rishun termasuk kezaliman dalam muamalah, tidak jujur dalam jual belinya. Na'udzubillah min dzalik. Sebuah kisah sahih yang kita dapatkan di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah pernah menitip jual. Jadi ada temannya yang pergi ke Damaskus. Lalu Imam Abu Hanifah menitip 70 helai pakaiannya untuk dijual. Tapi ada 1 helai yang cacat. Lalu Imam Abu Hanifah memberi wasiat kepada temannya, nanti kalau ada orang yang beli baju cacat ini, jelaskan kecacatannya. Nih, kata teman. Akhirnya bertolak dia pergi. Sebulan setelah itu balik. Ternyata dagangan Imam Abu Hanifah yang dititip itu semuanya laku, termasuk yang cacat. Maka Imam Abu Hanifah menerima ratusan ribu dirham, luar biasa. Lalu Imam Abu Hanifah bertanya, yang cacat kemarin engkau sampaikan enggak? Ternyata temannya lupa apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Yang tadinya dapat keuntungan banyak, diinfakkannya semua itu. Diinfakkannya semua. Gara-gara 1 perkara yang lupa dia sebutkan kecacatannya. Padahal secara fikih bisa saja berapa jumlah harga baju itu dikurangi, diinfakkan uang yang tadi dilupa bilang kecacatannya, untung lebihnya bisa diambil. Tapi Imam Abu Hanifah waroknya sangat tinggi, sangat tinggi. Daripada tercampur satu ini mengotori, akhirnya dia buang semuanya. Dia infakkan, dia hibahkan semua keuntungannya, sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Kisah yang kedua dari Imam Abu Hanifah, kewaraannya yang sangat luar biasa. Beliau pernah berjalan ke sebuah tempat yang memakan waktu 1 bulan perjalanan. Ketika sudah sampai di tempat, setelah 1 bulan lamanya dia berjalan kaki, karena Imam Abu Hanifah ini bukan orang kaya, berjalan kaki, tak ada kuda. Akhirnya sampai di tempat yang dia tuju. Pas dia mengoceh kantong bajunya, ketemu seekor semut. Yang semut ini dijamin gak ada di daerah yang dia datangi. Semut ini hanya ada di daerah tempat sebelumnya tadi, tempat dia pergi tadi. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Saking ihsannya, saking tingginya maqamnya, saking tingginya waraknya, balik lagi ke tempat sebelum dia pergi tadi, memakan waktu 1 bulan perjalanan. Muridnya Imam Abu Yusuf bertanya, wahai Imam, kan itu cuma seekor semut, letakkan aja ke bawah, tidak ada masalah. Secara fikih betul,
letakkan aja dia, nanti dia bisa cari makan sendiri. Apa kata Imam Abu Hanifah? Aku khawatir yang aku bawa ini anaknya, sehingga ibunya mencari. Aku khawatir yang aku bawa ini indunya, sehingga anak-anaknya di tempat sebelumnya mencarinya. Balik lagi hanya gara-gara seekor semut. Banding dengan kita ada semut. Jangan kena balik, dijentik, dibunuh, ditapak. La ilaha illallah. 3 hewan yang tak boleh dibunuh oleh Nabi SAW. Yang pertama semut, yang kedua katak atau kodok tak boleh dibunuh. Yang ketiga lebah. Lebah gak boleh dibunuh. Kaedah dalam fikih makanan, sesuatu hewan yang tak boleh dibunuh haram dimakan. Berarti lebah tak boleh dimakan. Bapak ibu yang terbiasa makan sarang lebah, perhatikan dulu ada gak lebah mati di dalamnya, ada gak larva-larvanya. Kalau ada sisihkan dulu. Kalau temakan, nauzubillah min dzalik, bahaya. Bapak ibu yang kami muliakan, karena waktu yang telah habis, baru 4 akhlak yang baru kita bahas. Insya Allah kalau ada kesempatan akan kita lanjutkan di kajian rutin biasa kita. Setiap Sabtu malam, Ahad, Sabtu depan akan kita lanjutkan insya Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada tersalah tersilap lisan, mohon dimaafkan. Kalau ada terbelok materi, mohon para alim ulama kami, guru kami akan menuntut ajarnya. Sedikit kita menutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi apa yang kita lakukan pada saat ini. Amin amin ya Allah.